tripod. Kali ini hilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kesempatan sore hari yang agak mendung ini, bocah belajar tani sedang berada di luar kota, guys. Hari ini berada di ketinggian 800 mdpl atau kita di dataran tinggi, guys. Kita di dataran tinggi, kita nengok salah satu lahan yang tergolong pioner, tepatnya di Kabupaten Madiun. Kecamatan mana, Pak? Kare. Oh, sini loh, Pak. Kecamatan Kare. Oh. Kecamatan Kare. Sini Mas. Ayo gabung sini, Mas. Coba, Pak. Kita nanti akan kulik, kita tanya-tanya beliau petaninya. Ini walaupun usianya masih di bawah saya. Beliau ini termasuk petani milenial, guys. Jadi bisa kita katakan petani milenial itu karena petaninya sudah bukan petani zaman baik, Pak, metodenya. Ya. Petaninya yang bukan zaman baik metodenya. Hari ini beliau sudah metodenya itu metodenya menggunakan smart farming di kita di lahan yang tidak luas ini. Tapi beliau sudah menunjukkan bahwasannya di salah satu tempat beliau berada saat ini karena di kampung halaman gitu, Pak. Iya. Di kampung halaman beliau di Kabupaten Madiun, tepatnya Kecamatan Kare. Ini memang dikatakan belum ada tanaman bawang merah dan beliau yang mengawali, jadi pionernya petani bawang merah. Nah, hari ini kita juga ditemani Mas Denny. Kalau beliaunya sudah sering ada di konten saya juga pernah. Beliau ini petani Probolinggo, guys. Tapi beliau pulang kampung, tanamnya saja pulang kampung. Kalau kerjanya masih di Surabaya, masih di Surabaya. Nah, juga. Pak, ini usia berapa, Pak? Ini usia 13 hari. 13 HST. Varietas? Biru lancor. Biru lancor. Ini varietasnya orang Probolinggo yang dibawa. Biru lancor. Ini bibitan asli dari Probolinggo. Ya. Bukan pembenihan di sini. Bukan. Untuk yang pembenihan di sini apa sudah dicoba? Banus paling atas. Oh, yang dicoba di sini justru Banus, guys. Ya. Bawang Nusantara Ngadipuronya bocah belajar tani sudah ditanam di sini dan sudah dijadikan bibit dan sekarang sudah ditanam. Berarti bareng dengan ini, Pak? Bareng. Kalau melihat pertumbuhannya, bawang merah ini memang di kamera terlihat lemas. Ini satu faktor varietasnya. Yang kedua karena di sini tanahnya masih sangat subur, kandungan nitrogennya sangat tinggi, unsur haranya juga memenuhi. Jadi agak melengkung-melengkung. Tapi saya tidak banyak komen. Yang jelas untuk review tanaman ini sudah terlihat bagus. Ada 1-2 yang moler, tapi molernya bukan karena jamur, tapi karena bibitnya itu perakarannya tidak sempurna, tidak bisa mensuplai nutrisi untuk daunnya, sehingga batangnya memanjang. Nah, buat teman-teman, jadi hati-hati, bedakan penanganan jamur. Jangan semuanya dipukul moler karena jamur, tapi ada juga yang karena bibit. Bisa karena bibitnya luka atau memang tidak cocok di cuaca dan kontur tanah tertentu. Pak, ini berapa kali ditanam? Ini lahan ini sudah 3 kali ini. 3 kali tanam tanpa rolling ya? Tanpa rolling, langsung. Untuk olah lahan kemarin kompos? Pakai ini yang pertama kita pakai kohe kambing 15 sak. Kohe kambing 15 sak. Populasi berapa? Luas bibitnya? Bibit 120 kilo. 120 kilo, kohenya 15 sak. Hanya Rata-rata 15 sak. Kira-kira berapa, Pak? Total 15 kali 20 lah, nggak, Pak? Oh, jadi masih agak
1 ton kurang lah guys. Ya 3 kintal. 3 kintal. Ya 3 kintal aja. Untuk 120. Nah, terus yang kedua? Yang kedua kita pakai kandang ayam. Ini kan Berarti kandangnya ada ini, tinggal kita fermentasi sana itu ya. oh, berarti pakai kohe ayam yang daging Ya. atau pakai sekam. Itu 64 sak. 64 sak yang kedua. Yang kedua. Terus yang tanam saat ini? Yang saya tanam saat ini tanpa pupuk itu hanya pupuk yang dari sampean itu. Oh, pakai yang Fatwin guys. Fatwin, ya. Jadi dari Belanda ini. Ya. Ini benih 120 dikasihnya 1 karung. Ya. Dan sekarang sudah pupuk baru sekali SP26 saja. Tanpa dasar berarti ya? Tanpa dasar. SP26 untuk susulan pertama tanpa pupuk dasar. Jadi pupuk dasarnya menggunakan Fatwin. Fatwin. Untuk penyempraian? Penyempraian baru sekali kalau nggak salah. Baru 1 kali. Baru sekali pakai Ultradap standar. Ultradap magnesium. Ya, Ultradap magnesium. Sama kalsium. Sama kalsium. Jadi kalau memang review tanaman di sini itu memang kondisinya seperti ini, memang pengalaman 2 kali tanam yang lalu memang seperti ini, tapi juga menghasilkan yang maksimal ya. Untuk tanam pertama kali dengan bibit 120, alhamdulillah dapat 2,5 ton kering. 2,5 ton kering. 120. Untuk yang kedua itu dapat 1,5 kering. Yang kedua 1,5 kering. Karena faktor cuaca kan panas waktu itu. Panas. Jadi di sini itu tak ada hujan, tapi beliau menggunakan sprinkle ini dapat air dari pump, ditampung kemudian digunakan untuk sprinkle. Ya. Di sprinklenya kalau di sini tingginya 50. 60 kan? Oh 60. Beda dengan di lahan bocah belajar tani menggunakan tinggi 80. Nah, resiko dan kekurangan dan kelebihannya itu kalau kita menggunakan yang tingginya segini 50 ini untuk di lahan ini sudah cukup. Tapi kalau di lahan bocah belajar tani kurang. Ya. Karena gotnya itu lebar-lebar. Kalau kita nggak tinggikan nanti jangkauannya tidak bisa terjangkau sebelahnya. Seperti itu. Nah, untuk resiko atau keluhan-keluhan di sini untuk yang bisa kita tambahkan, Pak? Mungkin ada keluhan di sini, pola tanam di sini. Sementara kalau dari tanam pertama tidak ada kendala, belum ada kendala. Kedua juga belum ada kendala karena tanam pertama, kedua kita belum sama sekali belum masukkan insek. Tanam pertama, kedua belum sama sekali masukkan tidak insek. Tidak pernah nyempray insek. Terus yang saat ini juga belum? Belum. Perlu dicontoh, tapi waspadanya harus tetap double. Ya. Kalau beliau belum pernah nyepray, itu berarti masih levelnya di atas bocah belajar tani. Bocah belajar tani 2 kali periode tanam itu nyepray 1 kali insek sampai panen. Beliau tidak pernah, sudah 3 kali periode tanam ini. Ini perlu dicontoh, tapi waspada harus tinggi, kemudian ketelitian harus ditambah. Nah, ini dari mana sebut tadi kok benda kita ngomong? Purbalingga. Dari Purbalingga jauh-jauh ke sini loh, guys. Kalau beliau ini karena memang ada acara sebenarnya di sini, dari teman-teman beliau ini lagi mengadakan acara camping temu kangen senioritas nih Pak ya. Jadi di wisata apa tadi Pak? Nongko Ijo di Kabupaten Madiun, ini di ketinggian 800 mdpl. Ini bukti bahwasannya bocah belajar tani juga sedang melakukan uji coba terhadap varietas Banus. Itu uji multilokasi di ketinggian di atas 500 mdpl dan ini terbukti di 800 mdpl bisa panen maksimal dan bisa dijadikan bibit lagi atau generasi berikutnya bisa ditambah di sini. Ini sangat tergolong pembuktian yang menggembirakan buat bocah belajar tani. Ini nilai plus buat bocah belajar tani. Suatu kebanggaan. Semoga nanti bisa bareng teman-teman petani terus untuk melanjutkan misi bocah belajar tani, mengembangkan juga membantu sharing teman-teman, jadi wadah sharing dalam pertanian bawang merah. Ini khusus bawang merah, tapi tidak menutup kemungkinan kita
ke tanaman-tanaman yang lain. Karena Bocah Belajar Tani per hari ini juga mendampingi petani apel dari Pasuruan, Nongko Jajar, juga yang dari Aceh juga ada kentang, dari Medan juga ada petani kentang. Yang rencana Bocah Belajar Tani juga akan terbang ke sana. Insya Allah di bulan Januari Bocah Belajar Tani akan go Sumatera, di Aceh itu petani kentang, juga di Medan. Nanti teman-teman yang ada di sana bisa jumpa kami, jumpa Bocah Belajar Tani bersama tim. Kita simak tanamannya, dan ini sekedar informasi buat teman-teman, juga buat motivasi agar kita tidak lagi takut untuk bertani. Betul. Pemuda itu atau generasi penerus bertani itu harus berkesinambungan, karena itu sebagai bentuk swasembada, Pak Gi. Ya. Jadi untuk kita melanjutkan swasembada pangan di negara kita. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok kene telu apa papat. Ya, banyak acara melok liputan ngomong. Aku melok liputan pisan. Aku telat ya. Iya gak apa-apa Itu syuting itu. Gue sing gare punjul syuting pisan. Iki enggak ono sukete emang sadurunge iku disemprot sik. Ya. Gak mas iki sangke. Iki bapake Kari iki, pemain. Pemula Mas, yang itu iki panas iki. Ya sangke ping sadurunge iku panas dhewe. Mereka mulai kol-kolan Mas ingat aku. Tapi pule. Gini tak mungkin. Gak iso iku. Gak iso. Sing separuh-separuh ngono Mas. Separuh-separuh. Separuh itu karena akarnya separuh. Gitu. Dia kayak tadi loh Pak Popol itu akarnya separuh. Ini toh. Separuh mati kita sampeyan pule tapi gak anu Mas. Sing bibite sortire bagus. Iki nek wengi lampune kudu nyala. Ya kita nyalakan biar waktu misalkan malam ada anu itu kan enak. Ini kecil-kecil gini loh. Ini loh. Ini yang hitam ini loh. Ini loh, ini romja. Yang hitam cowi ini cilik. Kecil-kecil. Lihat dulu Pak. Ini Pak. Ular. Bukan, jangan dibuka. Dilihat dari luar itu. Kalau dibuka malah hilang. Ketemu. Iya. Bawah pas di ujung jempol. Ujung ini tuh. Ujung ini tuh. Di bawah. Nah itu, putar. Nah dong. Ini anu. Pulau. Itu bertelur dia sudah. Pulau. Itu juga. Ada. Yang pertama Baru ngambil bibit dari karung. Begitu ditanam di situ pasti yang bagus. Alasannya? Karena dia mengambilnya nanamnya milih di atasnya. Oh, sing gede-gede. Darane sing Iya. api-api. yang kecil itu Mas, pojok itu turane kene kabeh Mas ya. Kayak pekerja di tempatnya enggak gitu. Saya enggak boleh soalnya. Pokoknya cek. Langsung. Mau kecil mau besar campur. Ya, mungkin di sini tuh karena belum